Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, untuk pembagian bilangan asli dengan bilangan campuran itu ada dua persyaratannya. Ya, maksudnya ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah ke bentuk perkalian. Kemudian kalikan bilangan yang pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat dalam penyelesaian pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, ini harus diingat ya. Jadi pada saat penyelesaian pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan campuran tidak keliru. Dan biar kalian lebih paham, Bu Putri berikan contoh. Sekarang perhatikan penyelesaian pada contoh berikut. Ada 6 dibagi dengan 1/4. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Pertama kita tahu kan kemarin sudah belajar bahwa 6 itu sama artinya dengan 6/1. Ya kan? Nah, kemudian berdasarkan syarat dalam penyelesaian pembagian pada bilangan campuran, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Penyebut dikalikan dengan bilangan asli, 4 dikali dengan 1 adalah 4. Ya kan? Kemudian 4 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 5/4. Tuh. Jika sudah ditentukan pecahan biasanya, jadi seperti ini hasilnya. 6/1 dibagi dengan 5/4. Ya. Kemudian syarat kedua ini harus diubah ke dalam bentuk kali. Dengan syarat suku kedua dibalik. Ya, jadi hasilnya adalah 6/1 dikali dengan 4/5. Nah, jika sudah dibentuk dalam perkalian pecahan, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. 6 dikali 4 adalah 24 per 1 dikali 5 ya 5.
Nah, kita lihat di sini, ternyata pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, sekarang kita sederhanakan. Cara penyederhanaannya adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi, 24 dibagi 5. Berapa 24 dibagi 5? Cari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24. Kita tahu 5 kali 4 adalah 20, berarti di sini 4. 4 dikali 5 adalah 20. Kemudian kita tuliskan di sini 4, 2 dikurang 2, habis. Nah, kemudian ini sisa dari pembagian kita tuliskan menjadi pembilang dan 5 kita jadikan penyebut. Nah, maka bentuk sederhananya adalah 4/5. Ini adalah bentuk sederhana dari 24/5. Maka dapat kita simpulkan 6 dibagi dengan 1/4 hasilnya adalah 4/5. Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang Bu Putri akan memberikan contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah 10 dibagi dengan 22/3. Ya, kita ingat kalau 10 itu sama artinya dengan 10/1. Dibagi, kita ubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Caranya 3 dikali 2, ya, penyebut dikali dengan bilangan asli. 3 dikali dengan 2, 6. 6 ditambah 2 jadinya 8. Maka hasilnya di sini adalah 8/3 karena penyebutnya 3. Oke, nah sekarang kita ubah bentuk pembagian ini ke perkalian dengan syarat membalik suku kedua pecahan. Sekarang kita tulis 10/1 dikali. Kebalikan dari 8/3 adalah 3/8. Jika sudah, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. 10 dikali 3 adalah 30. 1 dikali 8 adalah 8. Nah, ternyata masih pembilang lebih besar daripada penyebut. Sekarang cara penyederhanaannya adalah pembilang dibagi dengan penyebut. 30 dibagi 8. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ayo, siapa yang tahu? 8 dikali Ya, 8 dikali dengan 3. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Sekarang kita kurangkan. 0 dikurang 4 bisa nggak? Nggak bisa. Di sini pinjam, di sini berubah jadi 2. Jadi di sini 10. 10 dikurang 4 adalah 6. Di sini 2 dikurang 2 hasilnya habis. Jadi di sini 6/8. Ini jadi pembilang dan 8 tetap menjadi penyebut. Maka hasilnya adalah 36/8. Nah, kita lihat lagi. Ternyata 6/8 itu bisa disederhanakan karena sama-sama bilangan yang habis dibagi 2. Sekarang kita tulis 3. Kemudian 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah
3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 3/4. Dapat kita simpulkan bahwa 10 dibagi 2/3 itu adalah 3/4. Mudah ya? Terlihat mudah, tapi jika kalian belum paham, silakan kalian tanyakan di grup Telegram. Simak videonya dengan baik, kemudian kerjakan soal yang akan diberikan oleh guru kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat walaupun belajar hanya di rumah aja. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.